Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek yang telah saya buat. Proyek ini saya beri judul simulasi pendeteksi kebakaran pada ruangan berbasis sistem akuisisi data. Jadi akuisisi data ini adalah suatu proses perubahan data dari sensor menjadi sinyal-sinyal listrik. Nah, jadi sensor ini yang telah mendeteksi suatu besaran, maka si sensor akan mengubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang kemudian nanti diteruskan dikonversi menjadi bentuk digital untuk pemrosesan dan menganalisis oleh komputer atau oleh software. Nah, pada deteksi kebakaran pada ruangan berbasis sistem akuisisi data ini memiliki spesifikasi hardware sebagai berikut. Jadi terdapat gas sensor sebagai pendeteksi gas, kemudian ada microcontrollernya memakai Arduino, dan juga ada sensor api untuk mendeteksi api, dan indikatornya berupa lampu peringatan diwakili oleh lampu LED dan juga suara. Ya, di sini diwakili oleh buzzer. Kemudian saya memakai penyiram api. Penyiram api ini saya wakilkan oleh motor DC, dan nantinya untuk menjalankan motor DC digunakan driver motor. Ini untuk blok diagram sebagai berikut. Jadi ketika sensor api atau sensor gas mendeteksi adanya asap, atau sensor api mendeteksi adanya api, maka sensor akan meneruskannya ke microcontroller. Kemudian dari microcontroller akan dihubungkan ke software, dan nanti software akan mengirimkan sinyal digital, dan juga nanti akan output dari Arduino akan berupa driver motor atau ke indikator berupa lampu atau buzzer. Nah, nanti dari driver motor akan menggerakkan motor DC, dan juga nanti dari software bisa ditampilkan pada live view tampilannya, dan nanti hasil dari pengukuran bisa ditampilkan menggunakan Excel. Oke, setelah kita melihat pada blok diagramnya, maka saya akan menampilkan tampilan dalam software-nya. Yang pertama pada Arduino. Nah, pada Arduino ini terdapat saya memakai sensor api pada pin 7, alarm atau buzzer pada pin 9, indikator LED di pin 10, juga sensor asap di pin A5. Kemudian di sini ada motor di pin 12 dan 11. Kemudian untuk integernya sendiri ada data asap, dan A ini adalah motor. Nah, di sini jika pada parameter ini, jika data itu dalam kondisi high atau sensor sedang membaca dengan logic 1, maka dia akan menghidupkan atau menyalakan pin alarm atau menghidupkan buzzer, menghidupkan LED, dan juga menghidupkan motor DC. Juga pada saat jika data analog pada sensor asap lebih besar dari batas, maka LED akan menyala, alarm juga menyala, dan motor pun akan menyala. Tapi jika pada
data itu berlogic null atau berlogic low, maka lampu akan mati, alarm akan mati, juga motor DC akan mati. Setelah kita melihat program Arduino, maka kita ke program Proteus. Nah, pada Proteus ini kita lihat ini kurang lebih rangkaiannya kayak gini. Di sini ada microcontroller Arduino sebagai otaknya, yang di atas ada driver motor untuk menggerakkan si motor DC. Juga di sini ada gas sensor yang untuk diwakilkan. Di sini ada gas sensor. Saya memakai logic state untuk menghidupkan dan mematikan sensor tersebut. Dan di sini ada buzzer atau sounder. Ini ada lampu peringatan atau LED. Kemudian di sini ada sensor api, dan juga saya memakai logic state. Kemudian di sini ada COM-PIM. COM-PIM ini digunakan untuk komunikasi antara software Proteus dan software LabVIEW nantinya. Dan di sini ada virtual parameter. Ini untuk menampilkan parameter-parameter yang telah ditentukan. Setelah kita melihat program Proteusnya, kita ke program LabVIEW. Pada LabVIEW kurang lebih rangkaiannya kayak gini. Kurang lebih. Nah, setelah kita melihat tampilan pada LabVIEW, untuk menghubungkan antara Proteus dan LabVIEW, saya di sini menggunakan Virtual Serial Port Tools di sini. Nah, pada Virtual Serial Port Tools terdapat beberapa pilihan. Saya memilih Local Bridge untuk agak memungkinkan dia berkomunikasi antara dua software dalam satu komputer. Di sini saya menggunakan COM2 dan COM3. Oke, langsung saja kita ke simulasinya. Kita buka Arduino, kemudian program yang tadi yang telah dibuat kita verify atau centang di sini. Kemudian tunggu. Nah, ketika sudah dikompil, maka kita cari dokumen.hex. .hex. Nah, setelah di mark atau kemudian kita copy paste, Ctrl C, kemudian kita ke Proteus. Nah, kita masukkan program tadi .hex tadi ke Arduino-nya. Oke. Kemudian di sini kita masukkan program hex-nya juga ke sensor. Oke, dan juga flame sensor. Oke. Lalu sebelum kita mulai simulasinya, sebelum kita mulai simulasi pada Proteusnya,
kita coba cek saya virtual serial portnya. Saya di sini menggunakan aplikasi software HHD Virtual Serial Port Tools. Nah, saya memilih yang local bridge untuk komunikasi dua arah pada satu komputer. Di sini saya akan memakai COM2 dan juga COM3 sebagai komunikasinya. Kita minimize. Kemudian kita mulai simulasi pada Proteus. Ini sudah terdapat. Pada saat sensor api kondisi logiknya 1, maka akan menghidupkan parameter tersebut. Parameternya menghidupkan lampu dan menghidupkan buzzer, serta menghidupkan motor DC. Sebagai ini dia mempunyai logic 1 dan motor DC mempunyai logic 225. Kemudian pada saat ini mati, maka akan menonaktifkan indikator lampu dan indikator buzzer, dan juga mematikan motor DC. Kemudian pada saat gas dihidupkan, maka akan menghidupkan lagi lampu peringatan dan menghidupkan buzzer dan juga menghidupkan motor DC. Bisa dilihat pada virtual terminalnya. Di sini 225 itu menandakan bahwa motor DC ini sedang bekerja, dan 0 ini karena frame ini saya diberi logic 0. Kemudian 939 ini adalah variabel dari gas sensor. Ini pada dua-duanya menyala, maka parameternya menjadi seperti ini. 225 menandakan ini menyala, 1 itu adalah dari sensor api, dan 9 berasal dari sensor gas. Oke, kita stop dulu, kemudian kita ke lab view. Pada lab view kita pertama-tama kita play dulu. Jika sudah di running, kita bisa lihat di sini kita memasukkan variabel 1 pada sensor gas. Pada sensor gas akan menyala. Dan sensor gas akan menyala dan menyalakan lampu warning dan juga menyalakan buzzer dan juga motor DC. Sini motor DC menyala. Kemudian ketika sensor gas kita matikan dan sensor api kita nyalakan, maka sensor api juga akan menghidupkan indikator ini dan juga motor DC. Bisa dilihat di sini motor DC-nya aktif dan flame sensor berlogic 1. Dan juga ini bisa bekerja secara bersamaan atau ini adalah fungsi 0. Kita stop. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman ingin melihat programnya, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih telah menonton video kali ini. Atas perhatiannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.